Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Merangin akan memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Saya, Uun Riana Mudrikah dari SD 183 Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat sebagai observer, dan sebelah kanan saya Laila Ermayanti dari SMK Negeri 9 Merangin sebagai coach. dan sebelah kiri saya Ani Fitriani dari SMA Negeri 8 Merangin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu Laila. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Uun. Selamat pagi juga. Kabar saya baik. Bu Uun gimana Bu? Alhamdulillah, hari ini saya juga baik ya Ibu Laila. Iya. Nah, Ibu Laila akan melaksanakan praktik coaching ya dengan Ibu Ani. Iya betul sekali Bu. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer ya Ibu atau pengamat yang nantinya tentu akan melihat proses dari coaching Ibu Laila dan Ibu Ani ya, yang sebagai coachingnya nanti Ibu Ani ya Ibu, betul? Iya benar Bu. Namun sebelum Ibu memulai proses coaching nih, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian ya Ibu di dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti rubrik penilaian itu akan menjadi sebuah acuan saya yang nantinya saya harapkan proses dalam coachingnya Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, lalu juga memaksimalkan potensi proses kreatifnya ya Ibu, dan tentunya juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching tadi, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik raksa. Dan juga saya berharap ya Ibu nantinya dalam proses coaching berlangsung, proses percakapan Ibu bersama Ibu Ani ketika melaksanakan sebuah coaching, nantinya Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu nanti merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu dalam proses coaching. Bagaimana Ibu Laila? Apakah sudah bisa dipahami? Baik, saya paham Bu. Baik, kalau begitu, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu Laila praktikkan nanti? Iya, boleh sekali. Oke. Nah, di sini Ibu Laila, ketika Ibu Laila melakukan praktik coaching saat berlangsung nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan digunakan? Untuk rubrik penilaian, saya menggunakan indikator dari tahapan kita, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, ada tahapan dari kita tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari tahapan tirta ini kira-kira Ibu Laila, nilai kompetensi mana sih yang nantinya ketika proses coaching itu yang ingin Ibu Laila kembangkan? Untuk proses coaching ini yang ingin saya kembangkan kompetensinya itu adalah memberi pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka Bu, sehingga nanti coach dapat menjawab, kemudian dia itu bisa berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa. Baik Ibu Laila, berarti kompetensinya itu yang mau Ibu ambil ada
memberi pertanyaan yang berbobot, lalu juga bersifat terbuka ya Ibu. Nah, dari kedua ini Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang ingin Ibu lebih tampilkan secara spesifik ketika ada ingin diobservasi? Yang lebih spesifik itu saya ingin mengarahkan coaching-nya itu supaya dia itu lebih berpikir lagi untuk sekali ide-idenya, sehingga mandiri seperti itu. Oke, berarti lebih spesifik lagi ya Bu mengarahkan ya supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-ide. Baik Ibu Laila, terima kasih atas jawaban Ibu Laila yang telah Ibu Laila sampaikan. Tentunya sekarang Ibu Laila bisa memulai praktik coachingnya dengan Ibu Ani. Silahkan. Baik, siap Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Lela. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Lela sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ani. Hari ini kita akan coaching sebentar ya Bu ya, untuk beberapa saat ke depan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ani yang telah meluangkan waktu untuk menemui saya. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa yang mau disampaikan oleh Ibu Ani. Begini Bu, saya itu merasa bingung. Ada sesuatu yang tidak bisa diperkirakan, seperti saya mengajar di kelas 10 Bu. Akhir-akhir ini setelah tahun ajaran baru, murid di kelas saya setelah jam istirahat gairah untuk belajarnya berkurang. Berkurangnya dalam arti mereka terpengaruh dan terpancing dengan adanya kelas lain yang berkumpul di depan kelas saya Bu, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi ada suatu keresahan dari Ibu Ani karena murid-murid di kelas itu setelah istirahat atau jam terakhir gitu ya Bu ya, yaitu tidak semangat lagi atau kurang fokus itu dikarenakan ada gangguan dari luar ya Bu ya. Ada siswa-siswa yang lain itu yang duduk di luar. Nah, kira-kira menurut Ibu Ani yang ingin Ibu capai dari hasil pertemuan yang hari ini apa Bu? Pada pertemuan ini nantinya saya berharapnya itu saya mendapatkan pencerahan atau cara-cara bagaimana mengatasi murid-murid di kelas saya yang gairah belajarnya berkurang setelah jam istirahat itu Bu. Saya itu mau mendapatkan pencerahan itu seperti apa gitu Bu, langkah-langkah yang harus saya lakukan seperti itu. Oke, baik Bu Ani. Jadi tadi Ibu Ani menceritakan tentang semangat belajar anak yang berkurang ya. Nah sekarang kalau boleh tahu ini, menurut pengamatan dari Ibu Ani sendiri, kalau anak yang bersemangat itu idealnya itu seperti apa Bu? Menurut saya murid yang bergairah belajar itu idealnya itu mempunyai kemauan untuk belajar, tekun dalam mengerjakan tugas, senang belajar dan tidak cepat bosan dan tidak cepat bosan dalam belajar, serta mereka semangatnya luar biasa. Seperti itu Ibu. Nah, kalau murid yang seperti itu dikatakan oleh Ibu Ani itu adalah ideal, misal kalau dibikin level itu paling maksimal 10 ya Bu ya. Ya. Oke, berarti kondisi murid Bu Ani untuk saat ini itu berada pada level berapa Bu? Kalau angka dari 1 sampai 10 ya Bu, kira-kira kalau menurut saya itu ada di angka 5 sampai ke 6 gitu lah Bu. Oh begitu. Jadi menurut pengamatan Bu Ani sendiri, kondisi murid-murid Ibu Ani sekarang itu berada pada level 5. 5 sampai ke 6 seperti itu. 5 sampai ke 6 Iya. seperti itu ya Bu. Ya, kalau menurut saya mereka jarang belajar kembali karena ada gangguan dari luar Bu, ataupun juga mohon maaf karena dari kesibukan saya sendiri sehingga tidak fokus dalam belajar, cepat bosan dan tidak mau menurut Bu, seperti itu. Oke, ya Bu. Kalau boleh Ibu Ani ceritakan bentuk gangguan dari luar dan kesibukan itu seperti apa ya Bu, sehingga mempengaruhi dari semangat murid-murid dalam belajar. Oh begini Bu, bentuk gangguannya itu dari murid kelas lain yang bermain di kelas saya. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, karena salah satu murid dari kelas lain itu gurunya belum memulai pembelajaran setelah jam istirahat tersebut, sehingga murid-murid saya itu melakukan pembelajaran itu mengganggu kelas lain Bu, murid tadi. Dan saya sendiri pun ada kesibukan sehingga murid-murid menciptakan kegiatan sendiri Bu. Itulah kesalahan saya.
seperti itu Bu. Oke, ada gangguan dari anak di lain kelas ya Bu ya. Ya, Kalau Ibu Ani melihatnya, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak tidak lagi mengganggu kelas Ibu Ani yang sedang belajar? Yang sekiranya ini bisa Ibu lakukan untuk membuat anak-anak ini tidak mengganggu di kelas bagaimana? begini ya Bu, ini pikiran saya aja ya Bu. Kalau saya berpikir seandainya para guru tertib untuk memulai kegiatan pembelajaran setelah jam istirahat, tapi pada kenyataannya terkadang ada beberapa guru yang memiliki kendala setelah jam istirahat, sehingga murid-murid pada jam-jam tersebut di kelas lainnya menjadi apa ya Bu, seperti karena tadi mungkin ada gurunya yang terlambat, jadi muridnya itu memiliki kegiatan sendiri seperti itu Bu. Kalaupun saya menyuruh murid-murid tersebut masuk, mereka malah cenderung tidak mau karena saya bukan guru di kelas mereka, seperti itu Ibu. Apa yang sekiranya Ibu bisa lakukan sehingga anak-anak itu tidak mengganggu kelasnya Ibu Ani? Yang bisa saya lakukan menyampaikan pada guru kelas tersebut untuk menangani guru-gurunya. Saya juga menyampaikan kepada guru piket, tapi saya melihat belum ada perubahan Bu sejauh ini. Waka kurikulum pun saya melihat juga tengah sibuk sekali Bu. Tambah lagi ya kalau sekarang kan masa-masanya untuk kita melakukan itu ya Bu, mengisi kinerja seperti itu. Kemudian murid-murid tersebut kembali lagi keluar kelas setelah diurus sebentar, tetap aja muridnya kembali lagi keluar Bu. Begitu Bu. Ya, jadi Ibu mengalami kebingungan ya ketika anak-anak ini seharusnya belajar dengan gurunya, tetapi gurunya tidak ada. Kemudian ternyata guru tersebut ada kesibukan, ya kan? Di kurikulum baru mereka punya kesibukan masing-masing. Nah, Ibu tadi sampaikan juga seharusnya dibimbing oleh guru kelasnya masing-masing. Kemudian ada kurikulum juga yang mengatur itu. Apa yang bisa Ibu Ani lakukan agar kurikulum ini bisa mengatur atau menjalankan fungsinya sehingga bisa meminta guru-guru itu untuk tertib kembali ke kelas setelah jam istirahat? Apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk ini? Ya, ini Bu, kembali ke kurikulum zaman sekarang kan sudah era digital ya Bu. Jadi bisa saja kurikulum memberikan instruksi melalui grup WA. Jadi tidak harus menghampiri guru satu persatu. Jadi tetap bisa menjalankan fungsi di tengah kesibukannya melalui WA tadi Bu. Dan kurikulum bisa berkoordinasi dengan guru piket. Begitu saya kira Bu. Oh, jadi ya, Ibu Ani berencana untuk memberitahu atau menyampaikan kepada wakil kurikulum ya Bu ya, agar kegiatan belajar anak-anak di kelas lain itu bisa dilakukan oleh guru kelasnya masing-masing. Mungkin selain itu ada hal lain yang perlu dilakukan atau ada hal lain yang Bisa ada Bu. Di sini saya juga harus mensiasati kesibukan saya sendiri pada saat jam kegiatan belajar murid, terutama setelah jam istirahat selesai. Jadi saya akan menghentikan kesibukan saya pada jam tersebut Bu, sehingga murid-murid saya itu terkondisi dengan baik seperti itu. Kira-kira ide dari Ibu Ani tadi dapat membantu mengembalikan garing belajar anak lagi nggak? Menurut saya, kalau saya pikir-pikir mungkin bisa lah Bu. Saya dapat membantu Bu. Saya rasa sangat-sangat amat dapat membantu. Kalau ide dari Ibu Ani itu dapat membantu, kira-kira target murid yang Ibu harapkan setelah itu dilaksanakan kira-kira jadi skalanya berapa? Begini Bu, kalau ide saya itu berlaku, maka saya ingin murid saya itu berada pada level angka-angka 8, 9 seperti itu Bu. Kalau bisa juga angka setengah, 10 kalau bisa, seperti itu Bu. Harapan saya ke depannya seperti itu. Oke, dari ide Bu Ani tadi, coba Ibu Ani ceritakan lagi apa yang telah kita rencanakan dari awal tadi. Ini Bu, saya berencana untuk memberitahu atau menyampaikan kepada waka kurikulum agar kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas lain tidak bisa dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Dan saya pun juga akan mensiasati kesibukan saya sendiri pada jam kegiatan belajar murid, terutama setelah jam istirahat. Seperti itu Ibu, ide yang saya rancang kemarin. Oke, ya Bu. Jadi saya tangkap di sini dari penyampaian Ibu Ani tadi, yang pertama Ibu Ani akan menghubungi wakil kurikulum. Yang kedua, Ibu Ani akan mengkondisikan diri, mensiasati kesibukan terutama setelah jam istirahat agar Ibu Ani tetap berada di kelas pada jam tersebut ya.
pada jam tersebut sehingga Bu Ani juga bisa melaksanakan pembelajaran jamnya Ibu sendiri nih. Ada dua hal ya Bu ya yang tadi Ibu sampaikan ya. Kalau dari dua hal ini, mana sekiranya yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya, yang akan saya lakukan terlebih dahulu nih, langkah pertama yang harus saya ambil menghubungi Wakakurikulum. Karena untuk yang mengkondisikan kesibukan saya ini, saya terlebih dahulu harus koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah Ibu, dan juga mungkin Wakakurikulum, Wakasiswaan, semua orang-orang yang terlibat di instansi sekolah itu. Kira-kira kapan itu Ibu akan menghubungi wakil kurikulum? Harapan saya dalam waktu dekat, kalau bisa dalam minggu ini saya akan melakukan pembicaraan dengan Wakakurikulum supaya minggu depan sudah mulai dengan pembiasaan yang tertib dan lingkungan pembelajaran yang bisa kondisif antara kelas yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Berarti Bu Ani akan menghubungi wakil kurikulum dalam minggu ini ya Bu ya? Iya, Bu. Baik Bu, untuk melakukan itu apakah sudah ada pihak lain yang ingin dilibatkan atau ingin bekerjasama dengan pihak tersebut jika ingin mengadakan pembicaraan pada wakil kurikulum PPBC yang membuat kelas adik yang menyebabkan kelas adik ini tidak bergairah? Iya Bu, tentu ada ya. Tentu saja saya akan melibatkan kepala sekolah, Wakakurikulum, beserta semua rekan-rekan yang ada di sekolah ini, serta saya lebih melibatkan peran saya sendiri sebagai guru bidang pendidikan ataupun wali kelas. Oke, berarti di sini Ibu akan Ibu akan melibatkan beberapa pihak ya, mulai dari kan. Nah di sini dari pembicaraan kita ini dari awal sampai sekarang ini apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Yang saya dapatkan ya Bu, yang pertama saya memiliki merasa sedikit lega dan tenang Bu. Akhirnya saya menemukan solusi dan akan segera saya lakukan secepatnya. Semoga pembelajaran saya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran secara tercapai secara maksimal. Bu. Good luck ya Bu Ani ya. Oke, akan coba. Oke, Bu Ani, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk percakapan pada siang hari ini. Saya berharap ada perkembangan berikutnya yang lebih baik, kemudian bisa Ibu ceritakan kembali kepada saya hasilnya seperti apa. Kemudian saya butuh informasi dari Bu Ani nantinya bagaimana respon atau informasi balik dari Bapak sekolah, wakil, dan guru lain seperti apa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Ani. Saya ucapkan Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dala atas percakapan kita kali ini. Saya juga bersalam. Baik Ibu Laila, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Oke Bu, tadi saya melaksanakan coaching luar biasa, berjalan dengan lancar banget. Alhamdulillah ya Ibu, tadi sudah berjalan dengan lancar. Lalu setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya. Baik Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Bu? Tadi selama coaching yang sudah saya dapatkan dari pelaksanaan Alukirta tadi, saya sudah menanyakan dimulai dari buat, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach saya, kemudian dari coach saya sudah mendapatkan rencana aksi yang bakalan coach lakukan, dan terakhir adalah keputusan dari si coach itu apa. Baik Ibu, berarti tadi sudah menyesuaikan dengan Alukirta ya Ibu, kasih lalu mencari aksi, tanggung jawab, dan juga sudah menggali potensi dari si coach tadi ya. Nah, baik Ibu, berarti Ibu sudah berhasil ya, dan dalam melaksanakan proses coachingnya sudah melalui Alukirta juga. Nah, tadi juga saya sudah mengamati dan juga ada beberapa catatan Bu dari yang sudah tadi saya amati.
Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan kepada si kucing, kemudian juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam diri kucing, kemudian ibu juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa sih yang akan dilakukan oleh si kucing tadi. Dan ibu juga sudah berhasil ya untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing, agar rencana aksi yang akan dilaksanakan juga dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bu, tentunya sesuai dengan harapan. Nah, tadi juga saya sudah mendengar percakapan antara ibu sebagai coach dan ibu Ani sebagai kucing. Itu juga ibu sudah terlihat fokus terhadap kucingnya ya ibu. Arahnya di situ juga sudah ibu lakukan dengan baik, presence atau kehadirannya juga ibu sudah melakukan dengan penuh. Lalu juga ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya Bu. Tadi juga ibu sudah melakukan untuk pengucapan menggunakan kata kunci yang telah disampaikan oleh kunci tadi. Luar biasa sekali ya Ibu Laila, apa yang ibu sudah pastikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Ibu Laila sukses selalu, kedepannya diberikan kemudahan lagi dalam proses kucing selanjutnya. Oh iya Ibu, ada satu lagi nih Bu, kalau boleh tahu, untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing pada hari ini? Karena kita coaching itu maka harus saya berdialog, saya akan lebih mendalami alur cerita itu dalam kucing, sehingga pada kucing-kucing berikutnya itu hasilnya itu adalah lebih maksimal, lebih bisa menggali potensi dari coaching saya. Oke, baik Ibu Laila. Luar biasa sekali ya Ibu. Ibu ingin mendalami lagi, lebih dalam lagi alur ceritanya supaya Ibu lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Terima kasih Ibu Laila. Saya ucapkan karena sudah mau melaksanakan sesi tanya jawab ini, sudah mau diobservasi menggunakan proses kucing dan ya Bu dengan alur cerita. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu ya Ibu. Dan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kepada Ibu Laila. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengobservasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ya.